Jadi suatu hari Naruto mengajak Sasuke dan Sakura untuk mengungkap wajah aslinya Kakashi. Nah awalnya Sasuke nggak tertarik coy. Tapi setelah Naruto memberi gambaran ke Sasuke kira-kira seperti apa wajahnya Kakashi, bisa jadi bibirnya doer gede banget, giginya tonggos, sampai mulutnya kecil banget. Merinding dong Sasuke denger ini. Dan dia langsung tertarik coy. Emang yang bisa ngegenjutsu Sasuke itu cuma Naruto sama Itachi doang coy. Nah rencana pertama mereka untuk mengungkap wajahnya Kakashi adalah mentraktir Kakashi makan ramen. Ya ini udah rencana paling basic lah ya. Masa ya makan pakai masker? Kan nggak mungkin ya. Curiga dong Kakashi tiba-tiba ditraktir makan ramen. Ada apa nih tiba-tiba banget traktir gua makan ramen? Biasanya juga gua yang disuruh traktir kalian. Cuma bisa cengengesan dong ini mereka bertiga. Nah di saat Kakashi ingin membuka maskernya dan makan ramen, tiba-tiba banget ada Inoshikacho yang datang untuk menyapa tim 7 coy. Marah banget dong ini Sakura sama Naruto. Nah pas Inoshikacho udah pergi, tiba-tiba Kakashinya udah selesai makan pak. Dan tiba-tiba juga ekspresinya Teuchi dan Ayame jadi kayak terpesona dengan Kakashi. Sama penasaran dong ini Naruto, Sakura sama Sasuke. Yang akhirnya mereka melancarkan serangan yang kedua, yaitu membuntuti Kakashi coy. Nah tapi karena ini adalah Hatake Kakashi, salah satu Jonin paling berbakat yang pernah lahir di Konoha, jadi sudah pasti Kakashi sadar kalau dia sedang dibuntuti oleh ketiga murid konyolnya ini pak. Nah pas ketahuan Naruto, Sasuke dan Sakura cuma bisa geleng-geleng kepala sembari mengelak kalau mereka tidak sedang membuntuti Kakashi. Nah karena membuntuti bareng-bareng itu kayaknya kurang efektif dan gampang ketahuan, jadi Naruto, Sakura dan Sasuke bergiliran untuk membuntuti Kakashi. Tapi udah jelas mereka bertiga gagal semua coy. Naruto yang tiba-tiba kehilangan Kakashi di belokan gang Konoha, terus Sakura yang nungguin Kakashi berdiri di depan monumen pahlawan pas hujan-hujan. Pas udah nunggu lama-lama, pas dicek ternyata selama ini dia nungguin boneka sawah yang mirip Kakashi pak. Jujur ini kasihan banget sih, udah bela-belain hujan-hujanan ya kan, malah kena tipu Kakashi coy. Nah yang terakhir Sasuke gua nggak tahu gimana ceritanya karena emang nggak ditunjukin. Tapi Sasuke pulang-pulang mukanya cemberut coy. Nah setelah mereka bertiga ini gagal untuk mengungkap wajah aslinya Kakashi, esokan harinya tim 7-nya Kakashi ini ditugaskan untuk membantu di peternakan. Nah setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya mereka beristirahat dulu di sebuah penginapan. Nah ternyata Naruto, Sasuke dan Sakura belum menyerah coy. Di penginapan inilah mereka akan melancarkan rencana mereka yang ketiga, yaitu makan hidangan mewah bareng Kakashi dan nyuruh Kakashi buat makan duluan. Tapi Kakashinya malah nggak mau makan karena alasannya lagi diet coy. Oh ya BTW ternyata selama perjalanan tim 7-nya Kakashi ini dibuntuti oleh shinobi yang asalnya tidak dikenal ini coy. Karena ketua shinobi ini ingin balas dendam karena pernah dipermalukan oleh Kakashi. Jadi suatu hari ketika shinobi ini ngejar-ngejar cewek ini karena ketua mereka ingin mengungkapkan cintanya ke cewek ini. Udah jelas ditolak dong sama cewek ini. Orang caranya norak begini. Nah tapi shinobi ini tetap maksa cewek ini untuk menerima cintanya. Nah di saat mereka berdua ini lagi berantem, tiba-tiba Kakashi muncul dari semak-semak sembari baca novel Ica-Ica karyanya Jiraiya coy. Kakashi ini emang random banget coy. Gurunya random, muridnya juga random coy. Nah Kakashi membela cewek ini dan menghajar ketiga shinobi ini. Yang akhirnya cewek ini malah suka dengan Kakashi coy. Sebenarnya kalau mau gue yakin Kakashi ini bisa punya 10 istri coy. Nah untuk membalaskan dendamnya ini, shinobi ini berusaha untuk meracuni Kakashi dengan mencampurkan obat cegukan seumur hidup ke makanan yang dihidangkan ke Kakashi. Kalau matinya gara-gara cegukan kan konyol banget ya. Tapi malahan ini Kakashinya nggak mau makan coy. Gregetan dong ini Naruto. Yang akhirnya Naruto langsung menumpahkan teko berisi teh ke wajahnya Kakashi. Tapi ternyata refleksnya Kakashi ini terlalu dewa coy. Yang akhirnya makanannya tumpah semua. Rencananya shinobi ini buat bikin Kakashi cegukan gagal. Rencananya tim 7 buat bikin Kakashi nyopot maskernya juga gagal. Mana ini mereka nggak jadi makan enak ya kan. Nah tapi nggak berhenti di situ. Naruto dan Sasuke masih punya rencana cadangan coy, yaitu berendam air panas bersama Kakashi. Gak mungkin dong orang normal berendam pakai masker. Tapi ternyata Kakashi itu bukan orang normal pak, karena Kakashi tetap pakai masker walaupun mau berendam. Kecewa berat dong ini Naruto sama Sasuke. Nah setelah malam yang tidak membuahkan hasil ini, keesokan harinya setelah sampai di peternakan, Naruto, Sasuke dan Sakura menyamar menjadi shinobi dari desa lain pakai baju yang Naruto dan Sasuke curi di tempat pemandian air panas. Tapi tentu saja Kakashi sadar kalau ini Naruto, Sasuke dan Sakura pak. Nih Naruto sama Sasuke sebenarnya mikir apa sih coy? Ya kali Kakashi bisa ketipu pakai trik begini coy. Nah walaupun Kakashi nggak ketipu, ternyata yang berhasil ketipu itu malah 3 shinobi yang membuntuti Kakashi coy. Karena mereka mengira Naruto, Sasuke dan Sakura adalah rekan mereka yang memiliki dendam juga ke Kakashi. Yang akhirnya mereka muncul ke hadapannya Kakashi dan udah jelas mereka kalah dihajar sama Kakashi coy. Nah setelah menyelesaikan tugas di peternakan, di perjalanan pulang, Naruto udah nggak tahan dan langsung meminta Kakashi untuk membuka maskernya. Dan tanpa disangka-sangka Kakashi tidak keberatan untuk membuka maskernya coy. Langsung semangat banget dong ini mereka bertiga. Nah di saat mereka memperhatikan dengan seksama Kakashi yang akan membuka maskernya ini, ternyata di balik maskernya Kakashi ada masker lagi coy. Yang akhirnya hari mereka bertiga selesai dengan perasaan kecewa berat karena selalu kena tipu Kakashi. Nah tapi perjalanan tim 7 untuk mengungkap wajah Kakashi nggak sampai di sini doang coy.
Jadi di suatu hari, lebih tepatnya jam 10 pagi waktu bagian Konoha, tim 7 ini udah bubar karena misinya udah selesai sampai sini doang. Gak terima dong Naruto. Ya elah, masa baru jam 10 pagi misinya udahan? Mana akhir-akhir ini gak pernah dapat misi seru, kata Naruto. Nah, punya ide lah si Naruto untuk menciptakan misi tingkat S-nya sendiri yang selama ini belum pernah berhasil, yaitu mengungkap wajah aslinya Kakashi, coy. Dan tanpa disangka-sangka, Sasuke langsung setuju karena dia merasa tertantang dan penasaran. Nah, tapi mereka bingung harus ngapain lagi karena semua cara udah pernah mereka lakuin. Tapi tiba-tiba Naruto kepikiran kalau pasti salah satu fotonya Kakashi ada yang nggak pakai masker. Dan sayangnya ternyata Sakura udah pernah ngecek semua fotonya Kakashi dan Kakashinya pakai masker semua, coy. Nah, pas mereka lagi bingung, tiba-tiba ada mas-mas yang memperkenalkan dirinya sebagai Sukea, seorang jurnalis dan kebetulan juga sedang ingin mengungkap wajah aslinya Kakashi untuk bahan beritanya. Karena kalau dia bisa sampai dapat foto wajahnya Kakashi, bisa-bisa berita yang ditulisnya viral, coy. Nah, karena memiliki tujuan yang sama, akhirnya Sukea dan tim 7 pun bekerja sama. Nah, rencana pertama Sukea adalah mengambil formulir pendaftaran ninja yang Kakashi serahkan ke Hokage. Karena syarat utama foto di formulir tersebut adalah memperlihatkan wajahnya secara jelas, coy. Jadi nggak mungkin dong Kakashi tetap pakai masker. Ya masa Hokage nggak tahu wajah bawahannya sendiri, ya kan? Nah, tapi dokumen-dokumen ini dijaga ketat oleh para Anbu. Tapi ternyata Sukea tidak peduli dan nekat menyusup ke tempat dokumen ini bersama tim 7-nya Kakashi, coy. Dan nggak tahu gimana ceritanya, tapi Sukea ini ternyata jago banget menyusup, coy. Curiga dong Sasuke. Nah, pas Sasuke nanya ke Sukea kenapa Sukea kesannya kayak jago banget menyusup, Sukea mengatakan kalau dia dulunya adalah seorang Anbu dan karena beberapa alasan dia akhirnya keluar dan beralih menjadi seorang jurnalis, coy. Oh, pantesan dalam hati Sasuke. Nah, pas sudah nemuin datanya Kakashi, pas Sasuke dan tim 7 mau lihat fotonya Kakashi yang nggak pakai masker, tiba-tiba mereka semua ketahuan sama Anbu, coy. Yang akhirnya mereka semua dibawa ke kantor Hokage sebelum melihat fotonya Kakashi. Betul, ini di zaman-zaman Hiruzen masih hidup ya. Dan juga ternyata Sukea ini kenal dengan Kakashi, coy. Ya iyalah, orang dia dulunya mantan Anbu, ya kan. Sukea meminta maaf ke Kakashi dengan mengatakan kalau dia hanya berusaha menuruti rasa penasarannya Naruto, Sasuke dan Sakura. Marah dong ini mereka bertiga. Orang lu juga penasaran, setang. Nah, ternyata Sukea ini belum kehabisan ide, Pak. Dia punya ide untuk memfoto Kakashi di saat Kakashi lagi makan. Nah, untuk memancing Kakashi makan, akhirnya Naruto mentraktir Kakashi makan kue dango. Dan tanpa disangka-sangka Kakashinya mau-mau aja buat makan kue dangonya, coy. Nah, pas Kakashi mau makan kue dangonya, tiba-tiba ada Kiba dan Akamaru yang datang untuk menyapa Naruto. Dan Akamaru mainan sama burung-burung dara yang ada di depan toko. Jujur nggak tahu kenapa gue suka banget lihat hewan mainan sama hewan lain, coy. Kayak lucu aja gitu. Nah, pas nyuruh Kiba buat minggir dulu, tiba-tiba Kakashinya udah selesai makan, coy. Tapi Naruto tetap senang karena sekarang harusnya Sukea udah dapat fotonya Kakashi. Nah, tapi pas mereka cek hasil fotonya, gak ada satupun foto yang memperlihatkan wajahnya Kakashi, coy. Ketutup Akamaru lah, burung lah, bahkan daun yang kebetulan banget menghalangi wajahnya Kakashi, coy. Kecewa dong ini mereka bertiga. Bahkan Sasuke sampai bilang, ini Kakashi punya kodam pelindung apa gimana dah. Nah, di saat mereka semua hampir menyerah, tiba-tiba ada tim 7 dan tim 10 yang kebetulan banget lagi jalan bareng. Langsung punya ide dong Naruto. Nah, idenya Naruto adalah membuat skenario untuk menjebak Kakashi. Jadi pertama-tama Hinata datang ke Kakashi dengan muka panik karena Hinata menemukan ada cewek yang pingsan di sungai. Langsung buru-buru dong Kakashi. Nah, pas sudah sampai sungai, ya lu udah tau lah ya ini siapa. Ya siapa lagi kalau bukan Naruto, coy. Nah, dengan obat yang dibikin Sakura, Naruto bisa pura-pura pingsan tapi denyut nadinya seolah-olah Narutonya pingsan beneran, coy. Makanya ini Kakashi langsung buru-buru pengen ngasih nafas buatan ke Naruto. Nih perasaannya Hinata lihat ini gimana ya. Nah, tapi pas mau buka masker, tiba-tiba Kakashi nggak jadi ngasih nafas buatan dan malahan langsung ingin membawa Naruto ke rumah sakit, Pak. Nah, karena rencana pertama gagal, jadi mereka melancarkan rencana yang kedua, yaitu menghadang Kakashi di jalan dan membekukan Kakashi, coy. Nah, dengan combo Choji, Shino, dan Ino, akhirnya mereka bertiga berhasil membekukan gerakannya Kakashi. Nah, tapi pas Ino mau masuk ke badannya Kakashi, tiba-tiba ada katak yang entah muncul dari mana yang mengakibatkan Ino malah masuk ke badan katak ini, coy. Jujur ini konyol banget sih. Nah, tapi untungnya ada Kagemane no Jutsunya Shikamaru yang berhasil membekukan Kakashi. Yang berarti sekarang gerakannya Kakashi berada di tangannya Shikamaru. Nah, karena merasa rencana kedua ini bakalan sukses, jadi Naruto langsung berubah ke wujud aslinya untuk melihat secara langsung seperti apa wajahnya Kakashi, coy. Langsung siap-siap buat motret dong ini Sukea. Dan ke-9 Genin ini bener-bener semangat, coy. Panik banget dong ini Kakashi karena dia nggak bisa lepas dari Kagemane no Jutsunya Shikamaru, coy. Nah, pas Shikamaru mau ngelepas maskernya Kakashi, tiba-tiba ada Neji, Lee, dan Tenten yang sedang kejar-kejaran, coy. Panik dong Naruto. Woi, minggir dulu, woi. Nah, tapi Lee dan Neji tetap kejar-kejaran brutal sampai bikin keseimbangannya Shikamaru keganggu dan akhirnya Shikamaru pun jatuh, Pak. Dan ternyata yang ditangkap Shikamaru cuma Kage Bunshinya Kakashi. Langsung bengong dong ini mereka semua. Nah, ternyata Neji, Tenten, dan Lee ini disewa Kakashi buat ganggu rencananya Naruto dan kawan-kawan. Ya, Lee, Neji, sama Tenten kan sebenarnya lebih tua dari Naruto dan kawan-kawan, coy. Jadi sifat mereka lebih dewasa dikit lah, coy. Nah, setelah ditipu Kakashi lagi, akhirnya Naruto, Sasuke, dan teman-temannya Naruto menyerah untuk mengungkapkan wajah aslinya Kakashi. Tapi mereka tetap seneng karena misi ini sangat amat seru dan menyenangkan. Jujur gue sebagai penonton juga seneng sih sama episode ini. Kayak seru aja gitu ceritanya, nggak berat, coy. Nah, setelah berpisah dengan tim 7, tanpa sengaja Sasuke berpapasan dengan
dengan Guy di taman. Panik dong Sukea. Ya gua rasa lu udah tahu lah ya. Ini itu Kakashi coy. Nah seperti yang udah bisa lu tebak, Guy ini curiga ke Sukea karena Guy merasa dia kayak pernah bertemu dengan Sukea. Ya iyalah orang ini Kakashi, rival abadi lu Guy sensei. Nah tapi Sukea udah jelas mengelak dan mengatakan kalau dia belum pernah bertemu dengan Guy. Dan Guy percaya dan langsung pergi coy. Nah akibat misi mengungkapkan wajahnya Kakashi ini, Kakashi merasa bahwa tim 7 yang dibinanya menjadi semakin kompak karena mereka harus bekerja sama untuk mengungkap wajah aslinya Kakashi. Ternyata ini bagian dari latihannya Kakashi ke tim 7 coy. Nah tapi ternyata misi mengungkap wajahnya Kakashi nggak berhenti di sini doang, Mbak. Karena di Naruto Shippuden, Naruto itu sebenarnya masih penasaran. Jadi suatu hari Naruto dan anjing-anjingnya Kakashi tebak-tebakan kira-kira kayak apa wajah aslinya Kakashi. Harusnya ini anjing-anjingnya Kakashi setidaknya pernah lihat muka majikannya dong. Tapi ternyata enggak, Pak. Karena tebakan mereka ngawur semua. Ada yang bilang rahangnya menonjol, bibirnya tebel, jenggotan tipis-tipis, jenggotan lumayan tebel dan bentuknya rada aneh. Sampai ada anjing yang mengira kalau giginya longgar dan bibirnya hitam, coy. Ini anjing-anjingnya Kakashi pada punya dendam ke Kakashi apa gimana dah. Nah, tapi tiba-tiba Pakun mengatakan kalau semua tebakan mereka itu salah dan wajah aslinya Kakashi itu tampan dan ada tai lalat di bawah bibirnya. Yap, bener banget. Ini sama persis sama yang ada di animenya, coy. BTW ini komik dari databook ketiga Naruto ya. Yang akhirnya Naruto seneng dan langsung cabut meninggalkan anjing-anjingnya Kakashi, coy. Tamat. Oh ya, BTW ini itu cerita dari episode 101 Naruto kecil, 469 Naruto Shippuden, dan databook ketiga Naruto, coy. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau saya masih hidup. Ya, semoga masih hidup lah ya.